Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel @tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Habib Ali Kuitang merupakan tokoh penting dalam jejaring habaib pada akhir abad ke-19 dan paruh awal abad ke-20 di Nusantara ini. Hampir seluruh jejaring habaib di Nusantara dan Haramain terkoneksi dengannya. Bahkan beliau juga menghubungkan generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya, juga antara ulama pribumi dan ulama hadromi. Bahkan beliau juga merupakan salah satu guru spiritual bagi Bung Karno saat mempersiapkan kemerdekaan. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, lahir pada hari Minggu tanggal 20 Jumadil Awal 1286, atau pada tanggal 20 April tahun 1870 di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Beliau merupakan putra dari pasangan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan Nyai Salmah. Kelahiran Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi merupakan kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu kedua orang tuanya, karena setelah bertahun-tahun menikah, Habib Abdurrahman dan Nyai Salmah belum juga diberi keturunan. Pada suatu waktu, Nyai Salmah kemudian bermimpi menggali sumur yang airnya melimpah ruah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu, diceritakanlah mimpi itu kepada sang suami. Setelah mendengar mimpi istrinya itu, Habib Abdurrahman langsung menceritakannya kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Kemudian, Habib Syekh menjelaskan, mimpi tersebut sebagai tanda akan lahirnya seorang putra yang saleh dan ilmunya akan melimpah ruah beserta keberkahannya. Tapi sayangnya, ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak lama hidup mendampingi putra yang beliau cintai tersebut. Beliau berpulang ke rahmatullah pada saat putra beliau masih berumur 10 tahun. Sebelum beliau wafat, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi sempat menyampaikan suatu wasiat kepada istrinya, agar putra beliau hendaknya dikirim ke Hadramaut dan Makkah untuk belajar ilmu agama Islam di tempat-tempat tersebut. Untuk memenuhi wasiat suaminya, Nyai Salmah menjual gelang, yang itu merupakan satu-satunya perhiasan yang dimilikinya untuk biaya perjalanan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ke Hadramaut dan Makkah. Dalam usia yang masih belia, yaitu sekitar 12 tahun, berangkatlah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta menuju Hadramaut, dengan bekal sekedar ongkos tiket kapal laut sampai di tempat yang dituju. Ketika di sana, Habib Ali Al-Habsyi tidak hanya belajar untuk mencari ilmu, tetapi beliau juga sambil mencari rizki yang halal untuk bekal hidup. Sebab beliau menyadari bahwa ibunya tidak mampu untuk mengirimkan uang kepada beliau selama menuntut ilmu di Hadramaut tersebut. Di antara pekerjaan beliau selama di Hadramaut adalah dengan bekerja sebagai penggembala kambing. Pekerjaan penggembala ini rupanya telah menjadi kebiasaan kebanyakan para solihin, terutama para anbiya. Selama di Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi telah belajar kepada banyak guru, di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid di Seiwun, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, dan lain sebagainya. Kemudian setelah belajar di Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Makkah. Ketika belajar di Makkah, beliau belajar kepada banyak guru, di antaranya Mufti Makkah Al-Imam Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Sayyid Bakri Syato, Syekh Umar Hamdan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dirasa sudah cukup, akhirnya beliau kembali ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, Habib Ali Al-Habsyi masih melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada para habaib yang ada di Indonesia, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Hadad Tegal, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Al-Habib Abdullah bin Musin Al-Atas Empang Bogor, Al-Habib Husin bin Musin Asyami Al-Atas Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor Bondowoso, Al-Habib Ahmad bin Musin Al-Hadad Bangil, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad Bangil, Al-Habib Abdullah bin Usman bin Yahya seorang mufti Jakarta. Habib Ali Al-Habsyi atau yang kerap disapa dengan Habib Ali Kuitang, merupakan sosok yang aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Beliau mendirikan sebuah majelis taklim di Kuitang pada tahun 1948. Selain di majelis taklim, beliau juga aktif menjalankan dakwah di tempat lain di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke desa-desa yang terpencil di lereng-lereng gunung. Tidak hanya itu, beliau juga berdakwah ke Singapura, Malaysia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Mesir.
Beliau juga sempat mendirikan sebuah madrasah yang bernama Unwanul Ulum dan mendirikan langgar dan musola, yang kemudian diperbesar menjadi sebuah masjid. Kisah Bung Karno saat nyantri di Habib Ali Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang populer dengan panggilan Habib Ali Kuitang adalah salah seorang ulama harismatik yang sangat dihormati dan disegani. Beliau juga seorang penulis produktif, penceramah hebat, pendidik handal, tokoh dermawan, dan seorang sayyid sangat alim dan saleh. Selain sebagai gurunya, beliau Habib Ali Kuitang merupakan teman dekat bagi sang proklamator Bung Karno. Dengan kata lain, Bung Karno ini adalah santrinya Habib Ali Kuitang. Sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Bung Karno sempat tinggal dan nyantri di Habib Ali Kuitang selama 4 bulan. Hal itu merupakan atas usulan M. Husni Tamrin. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman Jepang dan juga Belanda. Kalau Bung Karno tinggal di kediaman Habib Ali jelas aman, karena Habib Ali adalah tokoh muslim harismatik yang sangat dihormati oleh lawan maupun kawan, termasuk Belanda. Bahkan pemerintah Belanda dulu pernah menganugerahi medali kehormatan kepada Habib Ali atas jasa-jasanya dalam mendamaikan kemarahan warga Priangan. Selama tinggal di rumah Habib Ali, Bung Karno menghadiri berbagai aktivitas keagamaan dan keislaman yang diajarkan sang Habib legendaris ini. Bahkan uniknya, konon sebelum Soekarno bertemu Habib Ali Kuitang adalah orang yang tidak suka terhadap tahlil dan maulid Nabi. Namun berkat didikan Habib Ali Kuitang itulah Bung Karno kembali menjadi santri, yang senang tahlilan, maulidan dan memakai sarung. Habib Ali tidak sendirian. Ada banyak para tokoh dan habaib yang dulu seperti Syekh Salim bin Sumair, Habib Husain Al-Atas, Abdurrahman Baswedan dan Habib Hamid Al-Qodri yang ikut berjuang bersama tokoh-tokoh Indonesia melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Bahkan tokoh-tokoh tersebut ikut merumuskan dasar-dasar dan falsafah kenegaraan, serta ikut mendirikan NKRI. Jadi NKRI ini juga hasil kerja keras dari perjuangan para tokoh ulama dan para habaib di Indonesia. Pencetus hari dan waktu proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Dulu suatu hari saat Bung Karno masih nyantri di kediaman Habib Ali Kuitang, saat itu beliau sedang ikut hadir pada pengajiannya di Masjid Kuitang. Saat pengajian berlangsung datanglah M. Husni Tamrin untuk menjemputnya, guna menghadiri pertemuan dengan masyarakat Batavia. Kemudian sebelum berangkat Bung Karno meminta izin kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, untuk menghadiri acara tersebut, dan Habib Ali pun mempersilakannya, dengan masih bersarung. Bung Karno menghadiri pertemuan tersebut dengan didampingi oleh M. Husni Tamrin. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta serta lainnya diamankan oleh para pemuda di Rengas Dengklok, Karawang. Haji Darip salah satu tokoh yang ikut pada waktu itu sempat mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh lainnya ditempatkan di tempat yang layak, karena waktu itu mereka ditempatkan di pinggir kali, akhirnya mereka ditempatkan di rumah warga etnis Tionghoa. Pada peristiwa itu terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam merumuskan dan menyusun teks proklamasi yang berlangsung pada pukul 2 dini hari hingga pukul 4 menjelang waktu sahur. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maida, di Jalan Imam Bonjol. Kemudian setelah sahur dan sesudah azan sholat subuh, Bung Karno menyempatkan diri ke Kuitang dengan menyamar untuk menemui Habib Ali Al-Habsyi, guna meminta izin dan memohon doa restu bahwa besok akan diadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka tak heran jika pembacaan teks proklamasi yang semula dijadwalkan pagi hari tertunda sampai jam 10, dikarenakan Bung Karno saat itu sowan dan meminta doa restu ke kediaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 Masehi bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah jam 10 siang, dibacakanlah teks proklamasi oleh Bung Karno sekaligus pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Selang 2 jam setelah dibacakan proklamasi, Habib Ali Kuitang mengumumkan kepada jamaah sholat Jumat di Masjid Kuitang, bahwa negara ini telah diproklamirkan kemerdekaannya. Habib Ali Kuitang memerintahkan agar seluruh umat Islam memasang bendera merah putih di rumah dan kampungnya masing-masing. Bahkan Habib Ali juga menegaskan agar apa yang diumumkannya disebarluaskan. Kabar tentang pengumuman oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang cepat menyebar di kalangan masyarakat Jakarta, khususnya para ulama dan habaib,
Guru Mansur dari Jembatan 5 yang mendengar maklumat dari sang guru langsung membuat bendera merah putih dan dipasang di atas menara masjidnya. Habib Ali bin Hussein Al-Attas pula tidak ketinggalan ikut memasang bendera merah putih di depan kediamannya. Begitu pula Habib Salim bin Jindan memasang bendera di depan rumahnya, sampai-sampai banyak masyarakat yang bertanya kepada Habib Salim. "Ya Habib Salim, ada apa dan kenapa bendera merah putih kau kibarkan di depan rumahmu?" Habib Salim menjawab, "Apa kalian tak dengar kabar bahwa ini negeri telah merdeka? Ketahuilah ini negeri telah merdeka dan lambang dari kemerdekaannya adalah bendera merah putih ini. Sudah kalian jangan banyak tanya lagi, lekas kalian buat bendera merah dan putih lalu pasang di rumah kalian. Kalau ada yang tanya, bilang kalau negeri ini sudah merdeka." Karena banyaknya masyarakat Jakarta yang tiba-tiba memasang bendera merah putih di rumahnya, para penjajah Jepang gusar dan masih belum rela menerima kemerdekaan Indonesia. Kemudian para tentara Jepang pun diturunkan untuk merampas bendera merah putih dari rumah-rumah penduduk khususnya di kediaman para tokoh. Tidak ketinggalan penggeledahan dilakukan di rumah Habib Ali Kuitang, bahkan beliau menolak untuk menurunkannya, hingga Habib Ali pun ditahan. Begitu juga Guru Mansur, beliau diminta menurunkan bendera dari menara masjid akan tetapi Guru Mansur mempertahankannya hingga diberondongkannya peluru ke menara masjid. Tapi Guru Mansur tetap pada pendiriannya yang pada akhirnya Guru Mansur pun ikut ditahan oleh Jepang. Pihak Jepang pun kewalahan karena makin banyaknya orang yang ditahan, mengakibatkan tidak cukupnya ruang tahanan. Lalu dengan sangat terpaksa pihak Jepang membebaskan masyarakat yang ditahan termasuk para alim ulama dan habaib. Pada akhirnya Jepang pun hanya bisa pasrah dengan masyarakat Jakarta yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Habib Ali Kuitang memproklamasikan diri sebagai warga NU pada tahun 1933. Beliau menyatakan hal itu pada tahun 1933 dan disaksikan salah seorang pendiri dan pemimpin NU Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Peristiwa Habib Ali Kuitang itu disaksikan oleh 800 ulama dan 1000 orang warga umum DKI Jakarta. Mereka juga turut serta dengan pengakuan Habib Ali Kuitang menjadi warga NU. Peristiwa tersebut diabadikan oleh koran Belanda, Het Nieuws van den Dag voor Nederlands in di edisi tanggal 20 Maret tahun 1933. Sebetulnya, sebelum Habib Ali Kuitang memproklamasikan diri sebagai Nahdien, pada tahun 1928, NU sudah berdiri di Jakarta yang dipimpin Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsyad yang dikenal dengan panggilan Guru Marzuki. Guru Marzuki mendirikan NU atas izin gurunya, yang tak lain adalah Habib Ali Kuitang sendiri setelah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Meskipun Habib Ali mengizinkan NU berdiri di Jakarta, tapi sayangnya tak berkembang dengan baik. Pasalnya, Habib Ali Kuitang tak mau terlibat lebih dalam di NU dengan mencantumkan namanya di kepengurusan. Beliau hanya mengizinkan dan mengikuti acara besar NU seperti muktamar. Menurut Anto Jibril, seorang kolektor arsip Habib Ali Kuitang, Habib Ali tak mau mencatatkan diri sebagai pengurus NU karena ia memegang fatwa gurunya, Habib Usman yang memintanya untuk tidak mencantumkan diri di organisasi apapun. Hal ini menjadi keresahan Guru Marzuki. Tak banyak ulama dan kiai yang juga masyarakat umum untuk bergabung di NU. Maka, suatu ketika, Guru Marzuki berkata kepada Habib Ali Kuitang, "Ya Habib, engkau yang menyuruh aku mendirikan NU di DKI Jakarta, tapi engkau tak mau ikut di dalamnya." Begitu kira-kira pernyataan yang bernada permintaan dari Guru Marzuki. Dari situlah, maka terjadi peristiwa Habib Ali Kuitang memproklamasikan dirinya sebagai warga NU secara terbuka di hadapan 800 ulama dan 1000 warga Jakarta. Akhirnya mereka ikut keputusan Habib Ali. Salah seorang di antaranya adalah Habib Salim Jindan. Menurut Anto Jibril, peristiwa itu tersebut menjadi perhatian media massa pada zamannya, termasuk koran Belanda tersebut. 2 bulan setelah peristiwa itu, DKI Jakarta menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-8, yang berlangsung bulan Mei tahun 1933 yang berlangsung di daerah Kramat. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang bertugas memimpin jalannya kongres tersebut, sementara Hadratus Syekh berhalangan hadir. Hubungan Habib Ali Kuitang dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari terbilang sangat dekat. Apabila Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Betawi, beliau selalu menyempatkan diri untuk datang dan hadir di pengajian hari Minggu paginya Habib Ali di Kuitang. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari mengingatkan kepada para putranya bila ke Betawi untuk menemui dan meminta nasihat serta doa dari Habib Ali.
kedekatan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Habib Ali Kuitang kemudian diteruskan oleh putra hingga sampai cucunya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Tatkala beliau ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Bung Karno, beliau seringnya bersilaturahmi dan meminta nasihat kepada Habib Ali, bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dulu saat masih kecil beliau pernah mengaji dan membaca kitab di depan Habib Ali, sebagaimana langsung dikatakan oleh Gus Dur sendiri bahwa beliau menghatamkan beberapa kitab kecil di hadapan Habib Ali. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada akhirnya memenuhi panggilan Allah. Beliau berpulang ke haribaan Allah pada usianya ke-98 tahun, tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Rajab 1388 bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1968, di tempat kediamannya yaitu di Kuitang, Jakarta. Demikian sedikit kisah dari Habib Ali Kuitang, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.